beberapa data nih mengenai cyberbullying tadi dari 3 platform di website, yaitu adalah Microsoft, yang kemudian ada Europol Indonesia, dan terakhir ada dari UNICEF. Menurut riset dari Microsoft yang dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei 2020 tentang tingkat keberadaan netizen di 32 negara. Indonesia termasuk loh di dalam negara ini. Kalian mau tahu nggak Indonesia di peringkat berapa? Mau tahu? Oke. Indonesia berada di peringkat 29 dan 32 negara beserta 1.600 responden yang ada. Oke guys, aku akan ngasih tahu kalian nih, di Indonesia apa sih cyberbullying yang terjadi. Yang pertama adalah hoax, sekitar 47%, hoax dan penipuan. Kalian pernah nggak tiba-tiba dapat WhatsApp nih, apalagi dari grup keluarga, yang isinya itu belum tentu kebenarannya? Itu termasuk cyberbullying loh guys. Dan yang kedua ada ujaran kebencian. Wah, kalau ujaran kebencian itu sangat banyak, tapi masih 27% ya. Dan yang ketiga ada diskriminasi sebanyak 13%. Oke, kita harus menurunkan cyberbullying yang terjadi di Indonesia, karena jika tidak akan bahaya guys. Oke guys, aku mau kasih lihat nih kalian. Ini nih tabel, bisa kalian lihat tabel di samping ini, yaitu golongan yang paling banyak mendapatkan perilaku tidak sopan di media sosial. Kita lihat yang paling banyak siapa? Milenial, tentu saja. Kelompok milenial menjadi sasaran yang paling sering dibully dalam media sosial, yaitu mereka 54%. Dan yang kedua disusul oleh Gen Z. Gen Z berdasarkan tabel ini, mereka ada di urutan kedua, yaitu 47%. Dan yang ketiga ada Gen X. Gen X sekitar 39%. Dan yang terakhir ada Boomers sekitar 18%. Bisa dilihat tabelnya, sangat bahaya ya bagi milenial. Kalian harus semangat guys, tidak boleh berkecil hati. Sekarang aku akan memberitahu kalian nih platform dari Europol Indonesia. Europol Indonesia memberitahu kita suatu survei tentang korban cyberbullying di Indonesia. Bisa kalian lihat tabel di samping. Tabel di samping ini menjelaskan bahwa ada sekitar 2.777 responden yang mengaku sekitar 45%-nya itu pernah menjadi korban. Dan juga yang kedua ada 2.521 responden, dan 88% dari mereka tidak pernah melakukan cyberbullying di dalam HP mereka, di dalam digital. Begitu guys surveinya. Berarti kalau untuk survei yang 88% ini bagus ya. Terus yang menjadi korban 45% ini sepertinya kita harus menurunkannya nih guys, dengan kita mengatasi masalahnya. Nanti kita akan mengatasi masalahnya di next video. Tunggu sebentar guys, survei yang belum habis. Yang kedua ada survei tentang platform digital sebagai sarana dari cyberbullying. Bisa lihat di samping. Coba lihat yang paling banyak apa itu platform digital. Betul, sosial media. Bisa kita lihat kan 71% guys. Jadi kalian menggunakan sosial media itu dengan baik ya, tidak boleh melakukan hal semacam cyberbullying. Oke. Yang kedua adalah aplikasi chatting WhatsApp. Mungkin kalian bercanda sama teman sih gak apa-apa, tapi jangan terlalu kasar gitu, oke? Dan yang ketiga adalah game online.
siapa nih di sini yang main game online? Kalian merasa gak sih ketika main game online itu kadang kalau kita mainnya kurang bagus, pasti banyak orang yang berkata kasar. Itu termasuk cyberbullying loh guys, kalian harus hati-hati, oke? Dan yang keempat adalah YouTube. Dan yang terakhir adalah lain-lainnya. Oke, kalian harus bijak menggunakan platform digital. Yang ketiga adalah temuan data dari UNICEF. Menurut UNICEF, dampak yang terjadi terhadap korban cyberbullying itu ada 3, secara mental, secara emosional, dan secara fisik. Secara mental itu seperti ada orang yang terkena cyberbullying, kemudian dia perlahan-lahan menarik dirinya dari keramaian. Yang awalnya extrovert berubah menjadi introvert. Dan yang kedua itu secara emosional. Mungkin dia dulu awalnya ceria, anaknya aktif, tetapi setelah kena cyberbullying dia menjadi pendiam, murung, tidak banyak bicara. Dan yang ketiga ada secara fisik. Dulunya fisiknya sangat bagus, tetapi setelah kena cyberbullying dia menjadi malas makan sehingga tubuhnya menjadi kurus. Itu adalah temuan dari UNICEF. Oke guys, sekarang kita sampai di topik pembahasan terakhir, yaitu bagaimana mengatasi cyberbullying. Dengan mengatasi cyberbullying, kita menciptakan lingkungan yang aman dalam platform digital, ya kan? Oke, cara pertama adalah kampanye pendidikan. Kita harus mensosialisasikan pendidikan, terutama pada anak dan remaja, untuk mengedukasi mereka bagaimana menggunakan digital dengan baik. Yang kedua adalah melaporkan. Kalian jangan takut ya melaporkan orang-orang yang melakukan cyberbullying. Misalnya seperti orang yang mengujar kebencian di platform digital Instagram kalian bisa laporkan loh. Terus yang ketiga adalah blokir dan batasi. Di Instagram dan di aplikasi lainnya pasti ada kan yang namanya blokir dan batasi orang yang telah kita laporkan. Lakukan itu saja ya guys, supaya kalian terhindar dari orang-orang yang melakukan cyberbullying. Yang keempat adalah komunikasi terbuka. Ayo di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, mana suaranya? Oke, sekarang saya akan memberitahukan kalian harus berkomunikasi secara terbuka kepada anak-anak kalian, karena ini adalah tips yang sangat penting untuk kalian para orang tua. Karena dengan kalian melakukan komunikasi, kalian bisa tahu apakah anak kalian termasuk korban atau termasuk salah satu orang dari cyberbullying. Oke, kita harus melakukan bonding terhadap anak. Oke, dan yang kelima adalah hukum dan peraturan. Seperti yang melaporkan itu, setelah kalian merasa ini orangnya sudah mulai mencurigakan, kalian wajib melaporkannya secara hukum. Oke? Karena bisa saja mereka melakukan tindakan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Kemudian adalah dukungan psikologis. Ini untuk korban. Kenapa? Karena korban yang telah kena cyberbullying, mereka mentalnya jatuh, fisiknya jatuh, emosionalnya pun jatuh. Jadi saya harapkan orang yang terkena korban, kita harus membuat mereka bangkit kembali dengan memberikan mereka psikologis agar psikologis mereka membaik. Oke. Dan yang ketujuh ada etika online. Kita harus memberitahu kepada adik-adik dan lingkungan kita semuanya bahwa dalam bersosialisasi, dalam bermain digital, kita harus beretika dalam bermainnya. Karena bisa saja jika kita tidak beretika, maka kita menjadi salah satu orang yang melakukan cyberbullying. Dan yang terakhir adalah kesadaran diri. Oke, kalau misalnya kita sudah tahu cyberbullying itu tidak baik, dan kita melihat ada nih orang yang mau kayak mulai terpancing untuk melakukan cyberbullying, kita harus menyadarkan mereka agar cyberbullying ini tidak terjadi. Oke guys, kalian sudah paham kan apa itu cyberbullying dan bagaimana kita
mengatasinya. Oke, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman supaya individu merasa aman dan tentram dalam dunia digital. Dengan kepedulian kita ini, maka kita akan semakin kuat dan akan mengalahkan kekuatan jahat dari cyberbullying. Oke, akan aku akhiri dengan pantun nih. Saya menunggu dia datang, ternyata ada di Semanggi. Walaupun kita berpisah sekarang, sampai jumpa dan ketemu lagi. Bye-bye, tunggu aku di video berikutnya.